Di balik keindahan Nusantara yang penuh tradisi dan budaya, tersembunyi sisi gelap yang telah diwariskan turun-menurun selama ratusan tahun. Sebuah kekuatan gaib yang ditakuti, dipercaya mampu mencelakai seseorang hanya lewat niat, mantra, dan media ritual. Inilah ilmu santet, sebuah warisan kelam yang tak lekang oleh zaman, menyatu dalam budaya, kepercayaan, dan ketakutan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, sebuah channel yang akan membahas tentang warisan budaya, pengobatan alternatif, hal-hal mistis, kegaiban, dan beberapa fenomena alam yang masih berkembang hingga saat ini. Apakah Anda mempercayai bahwa santet itu adalah hal yang nyata, dan kenapa di era modern seperti saat ini santet masih dipercaya dan banyak orang yang meyakini tentang keberadaan atau kekuatan dari ilmu santet? Pada video kali ini, mari kita telusuri tentang bagaimana proses ritualnya, sejarah santet di Nusantara, hingga bukti nyata bahwa santet itu ada. Ilmu santet bukan hal baru dalam budaya atau sejarah Nusantara. Ilmu santet sudah dikenal sejak para leluhur dan ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa. Ilmu santet sendiri sudah ada dan dikenal sebelum agama-agama baru masuk ke tanah Jawa. Dalam sejarah panjang Nusantara, ada satu bentuk pengetahuan yang hidup di antara bayang-bayang. Pengetahuan yang tak diajarkan di sekolah, tak tertulis di prasasti, tapi diwariskan lewat bisikan, lewat ritual, lewat pengalaman batin. Itulah yang dikenal masyarakat dengan nama santet, dengan istilah yang berbeda di setiap daerah seperti santet, tenung, teluh, pangiwo, palasik, dan sihir datu. Meskipun namanya berbeda-beda, tujuannya sama, yaitu memanfaatkan kekuatan gaib untuk mempengaruhi manusia lain, entah untuk melindungi ataupun mencelakai. Tapi benarkah santet itu sekedar ilmu jahat, atau apakah sebenarnya itu adalah bentuk awal dari ilmu energi dan metafisika Nusantara? Malam ini kita akan meningkap akar terdalam dari ilmu santet dari zaman dahulu, mulai dari leluhur nenek moyang hingga maknanya di dunia modern saat ini. Sebelum agama Hindu, Buddha, ataupun Islam masuk ke Nusantara, masyarakat sudah memiliki sistem spiritual sendiri. Sebuah kepercayaan yang berpusat pada kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki energi roh, baik itu batu, pohon, angin, dan seluruh makhluk hidup yang ada. Dari kepercayaan animisme ini dan dinamisme, muncullah konsep dasar energi hidup. Orang dulu percaya bahwa tiap manusia membawa tenaga dalam atau memiliki daya kekuatan batin. Daya inilah yang disalurkan melalui doa, mantra, atau ritual untuk mempengaruhi dunia sekitar. Di masa itulah cikal bakal santet mulai dikenal, bukan sebagai ilmu jahat tetapi sebagai ilmu keseimbangan. Mereka yang disebut dukun atau sesepuh dipercaya mampu mengatur harmoni antara roh manusia dan roh alam. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai menyalahgunakan pengetahuan dan keilmuan tersebut, dari penyembuh menjadi penghancur, dari penjaga menjadi pengendali. Maka lahirlah apa yang kini kita sebut dengan ilmu santet, bentuk gelap dari ilmu batin yang berkembang di Nusantara. Ketika agama Hindu dan Buddha datang ke tanah Jawa dan Sumatera, praktik ritual lokal tidak serta-merta hilang. Ia justru berbaur. Para Brahmana, Rasi, dan Empu mulai memadukan doa-doa Weda dengan mantra-mantra lokal. Di masa kerajaan Kediri dan Majapahit, ada dua jalur spiritual utama, yaitu jalan putih, ilmu kebatinan dan kesaktian suci, serta ada jalan hitam, ilmu pengaruh, pengendalian energi manusia lain. Catatan kuno seperti Serat Centini atau Babad Tanah Jawa bahkan memuat kisah tentang orang yang bisa mengirim penyakit, menutup rezeki, atau membuat seseorang gila hanya lewat boneka jerami, rambut, ataupun air kembang.
Ilmu seperti itu biasanya dilakukan pada malam-malam tertentu, yaitu seperti malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, saat dipercaya tabir antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi mengaktifis. Dalam istana, orang sakti sering disebut dengan abdi dalam kebatinan dan sering dipanggil untuk melindungi para raja. Namun di luar istana, santet digunakan untuk menyingkirkan musuh politik, merebut kekuasaan, atau bahkan membalas dendam asmara. Dari sinilah lahir istilah Teluh Panglimunan, pagar gaib, dan ajian santet. Abad ke-13 hingga 15, para wali dan ulama menghadapi tantangan besar. Masyarakat masih memegang kuat kepercayaan lama, termasuk praktik ilmu sihir. Para wali menggunakan strategi sinkretik, tidak menghapus langsung tetapi mengubah makna. Contohnya, ritual memanggil kodam diganti menjadi zikir dan doa. Mantra diubah menjadi ayat-ayat suci. Namun sebagian orang tetap bertahan di jalur lama. Mereka masih ingin menguasai kekuatan untuk membalas dendam dan memperkaya diri. Dari sinilah muncul istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Putih untuk mereka yang menggunakan energi spiritual dengan dasar keikhlasan dan doa. Hitam untuk mereka yang menggunakan niat jahat dan pengaruh roh jahat. Di masa kini juga muncul fenomena guru ilmu kebatinan yang menurunkan ajarannya secara rahasia hanya kepada murid pilihan yang sudah siap secara batin. Ilmu santet bukan hanya berasal dari tanah Jawa. Bahkan di Nusantara, ilmu santet berkembang dan di setiap daerah memiliki nama masing-masing. Di Bali dikenal konsep Pangiwa dan Panengen. Pangiwa berarti jalan kiri, menggunakan kekuatan gelap untuk tujuan duniawi. Panengen berarti jalan kanan, kekuatan spiritual untuk penyembuhan. Dalam kepercayaan Bali kuno, Balian Panengen adalah penyembuh, sedangkan Balian Pangiwa bisa memanggil leak atau roh jahat yang dikendalikan untuk menyerang musuh. Selain itu, di Sumatera Barat istilahnya datu atau palasik. Palasik dipercaya bisa memisahkan kepala dari tubuh saat malam hari untuk menghisap darah bayi. Sebuah metafora kuno tentang energi kehidupan yang dirampas oleh dendam. Di Kalimantan dikenal ilmu pengirim bisa. Dukun sakti bisa mengirimkan makhluk halus dalam bentuk burung kecil yang akan masuk dalam tubuh korban. Sedangkan di Sulawesi dikenal dengan sihir pamali, di mana kutukan turun akibat melanggar pantangan adat. Dari ujung barat hingga timur Nusantara, satu pesan yang sama bergema. Kekuatan spiritual adalah pedang bermata dua, tergantung niat siapa yang menggenggamnya. Dalam filosofi Jawa dan kebatinan, tiap niat memiliki energi dan setiap energi memiliki getaran. Getaran inilah yang akan menjadi sebuah perantara doa ataupun energi dan bisa juga menjadi perantara dalam menyalurkan energi positif ataupun energi negatif. Santet dalam pandangan spiritual kuno adalah ilmu resonansi batin. Ia bukan hanya soal mantra atau benda, tapi bagaimana seorang menyalurkan kekuatan niatnya melalui media energi seperti rambut, kuku, foto, atau air. Para pelaku ini meyakini bahwa dengan menyatukan niat, visualisasi, dan kekuatan gaib, mereka bisa mempengaruhi alam halus yang kemudian mempengaruhi tubuh korban. Secara filosofis ini mirip dengan konsep law of attraction modern, hanya saja dalam versi gelap dan ekstrim. Apa yang kamu fokuskan akan kembali kepadamu. Itulah sebabnya banyak dukun lama yang selalu mengingatkan muridnya, ilmu tanpa laku bisa berbalik menjadi petaka.
Santet dalam sejarah Nusantara bukan sekedar kisah horor. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memahami kekuatan pikirannya sendiri. Dahulu, ia digunakan untuk menjaga keseimbangan. Kini sering disalahartikan sebagai jalan cepat untuk balas dendam. Tapi apapun bentuknya, satu hal tetap pasti, energi tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah arah, menunggu waktu untuk kembali kepada asalnya. Karena itu, banyak ajaran leluhur menegaskan jangan pernah bermain dengan kebencian, sebab dalam hukum gaib apa yang dikirim pasti akan kembali. Itulah filosofi tertua dari ilmu santet di Nusantara, bahwa semua kekuatan berasal dari batin, dan batin manusia adalah medan terang antara terang dan gelap. Dalam filosofi Jawa, tiap niat memiliki getaran yang disebut dengan energi, yang berasal dari keyakinan, niat, dan energi tersebut dapat teralirkan menjadi energi positif sebagai doa, atau menjadi energi negatif yang dapat mencelakai seseorang, atau disebut dengan santet. Dalam filosofi mistik Jawa, tiap manusia memiliki aura, energi, dan sukma. Ketika seseorang menguasai ilmu tertentu, ia bisa mempengaruhi energi orang lain melalui jarak jauh. Disinilah letak keyakinan utama ilmu santet, bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung, tubuh, pikiran, dan dunia gaib. Tapi kekuatan ini tidak datang tanpa harga. Dalam dunia spiritual, tiap energi yang dikirim akan kembali kepada pengirimnya, cepat atau lambat. Jangan menyalahgunakan pengetahuan tentang ilmu santet, karena kalau sampai disalahgunakan, Anda akan menerima resikonya sendiri. Dan apabila gagal dalam proses ritual, Anda sendiri yang akan terkena dampaknya. Segalanya dimulai di dalam diri. Sebelum ada dupa, sebelum ada kain, sebelum ada niat yang disiapkan. Mereka yang menempuh jalan ini disebut dukun, orang pintar, atau manusia yang hatinya memiliki penuh dengan dendam. Mereka menjalani laku, menyendiri, berdiam, menahan lapar, dan menahan tidur. Laku itu tujuannya untuk mengasah satu hal, yaitu fokus. Fokus yang bila salah arah menjadi berbahaya. Banyak orang yang menyangka kekuatan muncul dari benda, padahal benda hanyalah cerminnya. Kalau hati penuh dengan amarah, yang keluar bukanlah ilmu penyembuh, melainkan hawa yang menebal, dan hawa itu akan mencari celah untuk merusak. Dalam cerita-cerita lama, boneka jerami sering muncul, kain hitam, foto tua, selembar rambut, dan benda-benda ini bukanlah sihir dalam arti ajaib. Ia adalah tanda titik fokus bagi pikiran yang marah. Bayangkan jika semua perhatianmu kamu tuangkan ke sebuah kain. Kain itu akan menjadi tempat energi berkumpul, bukan karena kain memiliki kuasa sendiri, namun karena pikiran yang menempel padanya. Itulah sebabnya banyak kisah benda-benda menjadi sakti dari kehendak manusia. Bagi penganut ilmu gaib, spiritualis, dan ilmu kebatinan, santet bukanlah sekedar mantra-mantra jahat untuk mencelakai seseorang, tetapi santet adalah pemanfaatan energi dengan menggerakkan roh, kodam, jin, ataupun makhluk-makhluk astral untuk mengirimkan pesan ataupun hal tertentu yang memiliki dampak pada orang yang menjadi korbannya. Ada malam-malam tertentu yang dianggap begitu sakral, malam di mana antara alam nyata atau alam manusia dengan alam gaib begitu tipis batasannya, dan malam-malam tersebut biasanya terjadi pada malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, ataupun pada malam 1 Suro. Begitu juga tempat-tempat tertentu, persimpangan sunyi, tepian sungai, makam-makam tua,
menjadi saksi sampai kapan manusia menaruh makna pada ruang dan waktu. Di tempat seperti itu, cerita-cerita lama menemukan panggungnya. Orang berkumpul menonton atau memilih menjauh. Dalam banyak cerita lama, ada yang namanya perantara. Makhluk yang diutus untuk membawa pesan. Mereka bukan burung penumpang. Mereka adalah entitas yang punya kehendak. Bila seorang pelaku berkata pada malam, "Pergilah," ia bukan sekedar perintah. Itu adalah janji. Tukar beli, perjanjian gaib. Seringkali dalam kisah, si perantara meminta sesuatu, pengorbanan, simbolik tugas yang belum diselesaikan. Disinilah letak tragedi. Manusia yang memanggil lupa bahwa hubungan itu dua arah. Ia memberi, namun juga menerima kembali. Kata-kata punya getar, nada punya daya. Mantra dalam ritual sering berupa pengulangan, seperti pipa organ yang menggema. Ritual terkadang berlangsung lama, bahkan hingga berjam-jam, berhari-hari, atau berminggu-minggu. Dalam prosesi ritual, semakin lama pengulangan, semakin memantapkan niat dan tujuan untuk melakukannya. Pengulangan niat dalam membaca mantra dan prosesi ritual membuat pikiran tertuju manunggaling dan fokus dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan sang pelaku dalam mengamalkan ilmu santet. Jadi semakin diulang, semakin sering dibaca, semakin sering diamalkan, santet diyakini dapat masuk atau bekerja mencapai sasaran demi tujuannya. Pengulangan itu menenangkan pelaku atau malah memperbanyak rasa benci di dalamnya. Suara membentuk suasana, bukan karena suara bisa membuat orang mati, namun karena suara bisa mengubah pikiran, membuat takut, membuat percaya. Itu sebabnya suara menjadi senjata amat halus dalam sebuah ritual. Ia menyusun suasana, memanggil memori, mengingat fokus. Dalam kondisi seperti ini, pelaku bisa mengalami perubahan kesadaran, rasa lapar, kurang tidur, dan fokus tajam membuat pengalaman terasa nyata. Bahkan bagi saksi, itulah kekuatan waktu. Ia mengentalkan niat menjadi sesuatu yang terasa nyata. Santet termasuk ilmu hitam, dan ilmu hitam tidak ada yang gratis. Tiap ilmu hitam meminta tumbal, baik tumbal dan dirinya sendiri, dari korbannya, umur, jiwa, kebahagiaan, maupun harta yang dimilikinya. Efeknya nyata, korban bisa kehilangan rasa aman, teman menyingkir, dan keluarga hancur. Rasa takut menyebar cepat, lebih cepat dari api. Bagi pelaku, harga moral baru muncul, rasa bersalah, paranoid, bahkan pengalaman buruk yang mereka tafsirkan sebagai balasan. Secara hukum, tindakan yang merugikan orang lain tetaplah berbahaya, tak peduli atas nama apapun. Jika seseorang dirugikan, hukum dan masyarakat punya alat untuk menengahi. Banyak dukun santet yang dipercaya hidupnya tidak tenang. Mereka kerap diganggu makhluk yang dulu mereka perintah. Sebagian bahkan meninggal dengan cara misterius. Tubuhnya membiru, wajahnya menghitam, atau membusuk tanpa sebab medis. Dalam ajaran spiritual Jawa, inilah yang disebut dengan kualat, kutukan akibat menyalahgunakan ilmu gaib. Karena itu, para sesepuh selalu memperingatkan, siapapun yang bermain dengan santet akan menanggung akibatnya di dunia dan di akhirat. Bagaimana mengenali orang yang terkena gangguan atau pengaruh dari santet? Kali ini kita akan membahasnya, dan tujuannya bukan untuk menakuti, akan tetapi agar kita lebih waspada dan mengetahui apa yang harus dilakukan apabila tanda-tanda tersebut ada dalam diri kita ataupun orang-orang kesayangan kita. Berikut tanda-tanda orang yang terkena santet secara pandangan spiritual dan tradisional budaya yang ada di Nusantara.
Yang pertama yaitu sakit tanpa sebab medis. Mimpi buruk berulang, nafsu makan sering hilang, tubuh terasa berat dan lesu, tiba-tiba benci pada orang terdekat. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrim, korban ditemukan mengeluarkan benda aneh dari tubuhnya, seperti paku, rambut, pasir. Untuk sakit tanpa sebab atau non-medis. Tanda pertama, tubuh yang meredup. Pagi-pagi biasanya bangun sehat, siang hari ia mulai lesu, malamnya menggigil tanpa demam, dada menekan, langkah melambat, mata yang dulu berapi kini sayu, seperti lampu yang hampir padam. Dokter tak menemukan gejala jelas, obat tak menolong, keluarganya hanya bisa menatap, tak mengerti mengapa tenaga orang tercurah begitu saja. Orang-orang bilang ada yang menarik tenaga hidupnya, mereka menyebutnya kehilangan napas hidup. Tanda lain, malam penuh mimpi, tetapi bukan mimpi biasa. Ia terbangun berkeringat, mulutnya mengoceh, menyebut nama yang tidak dikenalnya, menatap sudut kamar yang kosong. Kadang ia menangis, kadang juga marah tanpa sebab. Di bibirnya kata-kata seperti ditarik dari dunia lain. Pergi, jangan. Jika kamu mendengar orang yang kau sayang berbicara pada bayangan di dalam kegelapan, janganlah langsung menertawakannya. Dalam cerita itu lalu ada pertanda bahwa sesuatu sedang menempel pada jiwanya. Bayangkan ada tangan tak terlihat menekan dada, napas pendek, dada sesak, rasa seolah beban menempel di tubuh. Korban sering berkata, ada yang duduk di atas tubuhku. Mereka kesulitan menarik nafas dalam-dalam, seperti ada yang menahan semua angin keluar dari paru-paru. Malam-malamnya penuh dengan kegelisahan. Orang yang terkena efek dari ilmu santet sering berubah. Orang yang tadinya ramah menjadi dingin, yang penuh canda menjadi mudah marah. Ia menjauh dari keluarga, curiga pada orang terdekat, berkata-kata hal yang menusuk hati. Kadang ia menuduh tanpa bukti orang yang paling setia padanya. Tuduhan macam ini sering membuat perpecahan, kecurigaan yang tumbuh seperti jamur. Apakah benar itu santet atau hanya sugesti psikologis? Dunia medis belum dapat menjelaskannya. Tapi bagi masyarakat Indonesia dan budaya yang berkembang di Nusantara, meyakini bahwa hal tersebut adalah keberadaan gaib itu nyata dan santet benar adanya. Setiap penyakit ada obatnya, dan di Indonesia terdapat banyak atau berbagai versi untuk mengobati dan mengatasi gangguan-gangguan santet. Di Jawa dikenal tradisi ruatan atau doa tolak balak menggunakan air doa, bunga, dan garam. Di Bali dilakukan proses ritual yang disebut melukat, ritual penyucian diri dengan air suci. Dan di Kalimantan, di suku Dayak menggunakan mantra basir dan asap kemenyan untuk menetralkan energi jahat. Sedangkan dalam ajaran agama, yang paling dianjurkan adalah memperbanyak doa, zikir, dan menjaga niat baik. Karena kekuatan yang paling besar bukan pada mantra, melainkan pada ketenangan batin dan keyakinan kepada Tuhan. Ilmu santet adalah bagian dari budaya dan sejarah Nusantara yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang meyakini tentang kekuatan ilmu santet tersebut. Di era teknologi dan sains seperti sekarang, santet tetap hidup dan wujudnya juga berubah. Banyak orang modern tidak lagi menggunakan boneka jerami. Mereka menggunakan simbol digital, foto korban, bahkan media sosial untuk mengirim energi negatif. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai cyberghost, di mana kebencian massal dan energi emosional bisa mempengaruhi seseorang. Di sisi lain, peneliti parapsikologi menemukan bahwa gelombang pikiran manusia memang dapat mempengaruhi benda di sekitarnya. Mungkin inilah bentuk modern dari santet, bukan lagi ritual darah dan dupa, melainkan kekuatan niat, emosi, dan fokus energi yang salah arah. Santet berkembang dari keyakinan umat manusia akan kekuatan ilmu gaib dan rasa takut serta rasa untuk membalas dendam.
Lembaga Parapsikologi Indonesia pernah meneliti fenomena ini dan menyimpulkan bahwa sebagian kasus memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Di sisi lain, banyak pula kasus palsu, rekayasa sugesti, atau gangguan psikosomatik yang dipicu oleh rasa takut. Fakta ini menunjukkan bahwa batas antara realitas dan dunia gaib masih samar. Akan tetapi ada istilah Jawa yang selalu kita ingat, yaitu sopo nandur bakal ngunduh, yang artinya tiap yang menanam akan menuai, dan setiap perbuatan jahat akan kembali kepada pelakunya. Karena dalam hukum alam semesta, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Santet mungkin ada, tapi kebaikan selalu lebih kuat daripada kegelapan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran mistis Nusantara berikutnya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para pemirsa. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan rezeki kalian.